Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kami dari kampus Universitas Pembangunan di Indonesia di Manado. Nah, perkenalkan nama saya Priyanto Sadia dan rekan saya Adi Prayoga Pinanggal. Nah, kami di sini diberikan tugas untuk mewawancarai Bapak. Nah, kebetulan Bapak salah satu anggota ketua adat yang berada di Desa Sosong. Kalau boleh tahu, nama Bapak apa? Kalau nama saya Rahim Samana, Umur Bapak? umur 76 tahun, selaku Ketua Adat Desa Sosong, Kecamatan Buladi, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Sudah berapa Bapak menjadi ketua adat? Berapa tahun? Ya, kurang lebih 26 tahun. Sudah lama Bapak. Nah, Ya. sekarang kita langsung mengajukan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama yaitu pemahaman dan pandangan Bapak terkait dengan ideologi Pancasila yang terkait dalam adat istiadat. Pandangan kita sebagai ketua adat yang sehubungan dengan pertanyaan ideologi Pancasila dengan kaitannya dengan budaya adat istiadat daerah. Tentu kalau kami sebagai ketua adat yang sudah melaksanakan tugas ini tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila dan tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Budaya adat istiadat di seluruh negara Indonesia ini diakui oleh negara. Berdirinya negara ini dengan adanya beraneka ragam budaya, sehingga dengan demikian terbentuklah negara Indonesia yang mempunyai dasar negara Pancasila. Oleh karena itu, ideologi Pancasila tidak bertentangan dengan budaya adat istiadat daerah masing-masing di negara kita. Jadi budaya Banggai juga melaksanakan tugas ini sesuai dengan ideologi yang ada ini. Tidak ada pertentangan dan tidak ada penyimpangan. Jadi budaya adat istiadat yang ada di daerah Banggai diakui oleh negara, diakui oleh daerah, karena itu telah dituangkan perdanya budaya adat istiadat. Ini pengertiannya bahwa budaya adat istiadat dikaitkan dengan ideologi Pancasila itu berjalan bersama dan tidak ada pertentangan dan tidak ada perbedaannya masalah budaya dan ideologi Pancasila. Yang kedua Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia pada masa sebelum reformasi dan sesudah reformasi? Pandangan saya tentang pemerintahan negara kita baik sebelum reformasi, baik sesudah reformasi, semuanya itu pemerintah melakukan pemerintahannya berdasarkan ideologi Pancasila yang sudah ditetapkan oleh undang-undang pada zaman kemerdekaan, dan itulah dasar negara kita yang kita lakukan mulai dari zaman sebelum reformasi atau sesudah reformasi, dan itu yang menjadi dasar kita di dalam kita melakukan atau dalam melaksanakan pemerintahan negara kita. Oleh karena itu, negara kita walaupun berbeda-beda budaya adat istiadat di negara kita, tetapi kita satu di dalam satu ideologi, yaitu Pancasila. Ya, kita harus satu sehingga negara kita tetap menyatu dan tidak terpisah-pisah, walaupun kita berpulau-pulau atau bersuku atau punya budaya yang berbeda-beda, tetapi di dalam ideologi Pancasila kita menjadi satu, sehingga tidak bisa kita terpecah belah.
Oleh karena itu pemerintahan harus tegas dan kuat menegakkan budaya kita, ideologi Pancasila kita, dan menegakkan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang pemerintahan. Itu yang kami harapkan kepada pemerintahan. Kira-kira itu yang saya secara singkat yang saya bisa memberikan sekedar pandangan itu. Ketiga, apa kritik Bapak terhadap pemerintah saat ini? Ya, saya selaku tokoh adat atau tokoh masyarakat yang ada di desa ini, kalau kita melihat pemerintahan yang ada ini memang sudah cukup bagus, tetapi ada hal-hal yang lain yang belum kita lihat belum secara adil di dalam pelaksanaan tugas pemerintah itu dalam menegakkan tentang keadilan itu, yaitu mengenai penegakan hukum itu yang masih melihat di dalam satu suku atau dalam satu golongan, mana yang golongan yang terkuat atau yang mayoritas senantiasa itu yang menjadi menjadi pegangan menjadi dukungan masyarakat atau pemerintah, sementara yang minoritas tidak terlalu diperhatikan. Ya, kenyataannya di dalam penegakan hukum belum ada keadilan. Tapi masalah pemerintahan negara saya kira sudah cukup bagus, hanya ada hal-hal lain yang belum begitu tepat di dalam melaksanakan penegakan keadilan itu. Nah, ini yang kita perlu memberikan masukan kepada pemerintah supaya melihat kepada negara kita atau masyarakat kita yang mempunyai suku-suku yang berbeda-beda atau budaya-budaya atau adat-adat kita yang berbeda, yang sama sekali ada seolah-olah belum dilihat ke sana kemerataannya. Seperti budaya adat istiadat, masih daerah lain masih ada ketinggalan di bidang budaya adat istiadat. Nah, seperti daerah kita di Sulawesi Tengah atau daerah Banggai ini, budaya adat istiadat ini belum terlalu diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu kami dari lembaga adat atau dari tokoh adat memberikan masukan kepada pemerintah agar budaya yang ada di daerah masing-masing itu, pemerintah yang ada di daerah ini untuk memperhatikan untuk pengembangan dan peningkatan budaya yang ada itu, sehingganya budaya yang ada di daerah itu masing-masing bisa dilestarikan. Bagaimana kita bisa melestarikan, bagaimana kita mengembangkan budaya adat istiadat kalau dari pemerintah daerah tidak begitu memperhatikan budaya kita yang ada di daerah ini. Kita tahu bahwa negara Indonesia ini punya budaya yang beraneka ragam. Jadi sudah sebagian daerah lain sudah boleh maju, tapi ada lain daerah yang belum, karena kurang perhatian dari pemerintah setempat. Oleh karena itu kami memberikan masukan dan kritikan supaya baik pemerintah pusat, baik pemerintah daerah, supaya ada perhatian di bidang budaya adat ini. Dan begitu juga penegakan seperti tadi yang saya katakan, keadilan dan pemerataan, penegakan hukum yang kuat sehingga negara kita tetap kuat dan tetap menjadi satu, tidak terpecah-pecah. Kita walaupun kita berbeda-beda atau berpulau-pulau, tapi kita satu, yaitu Boneka Tunggal-Ika. Jadi itu. Harapan Bapak untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Harapan Bapak. Ya. Jadi kita sebagai masyarakat adat
kita sebagai untuk masa depan, tentu kita mengharapkan kepada pemerintah agar benar-benar baik dari pusat, baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa itu benar-benar kita melakukan apa yang menjadi aturan pemerintah. Nah, sehingga dengan demikian, kalau sekiranya itu kita lakukan dengan benar-benar, maka jelas harapan kita akan perkembangan generasi ke generasi akan bisa berkembang. Tapi kalau di pusat begini, di daerah lain lagi, baik di desa lain, maka timbul nanti tidak ada perkembangan. Jadi saya kira untuk peningkatan kehidupan masa generasi kita ke masa depan, berarti pemerintah harus bekerja keras untuk membuat suatu ketetapan yang lebih bagus dan tidak melihat suku atau ras, dan tidak ada yang kita lihat bahwa suku ini lebih bagus dari sini. Semua harus dianggap sama, baik suku apa di kita pandang oleh pemerintah, memandang itu sama, tidak ada pembedaan, sehingga hukum juga diperlakukan harus merata dan tidak memilih dia suku apa, golongan apa, agama apa. Itu yang perlu kita harapkan dengan penegakan hukum atau dengan keadilan yang kita terapkan dengan merata, maka ini menjadikan kita punya perkembangan masyarakat ke depan. Tapi kalau kita punya penegakan hukum itu atau tidak serata atau tidak sama dengan daerah-daerah lain, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang tidak diterapkan secara benar kepada semua pihak, maka ini yang mengakibatkan nanti masyarakat bertanya, kenapa kalau di daerah ini atau agama ini atau apa harus begini. Jadi kita kalau tidak ada memandang suku yang Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan kami. Terima kasih Bapak sudah membantu kami. Semoga Bapak sehat-sehat selalu. Dan selamat siang Pak.